Baik, kali ini saya mau menjelaskan satu hal yang saya nilai penting untuk diketahui oleh seorang pembelajar bahasa Yunani, terutama kepada mereka yang masih pemula, yang masih berjuang untuk mengenal bahasa ini lebih baik, kepada mereka yang masih bergumul, yang mungkin masih jatuh bangun dan belum konsisten di dalam mempelajarinya. Salah satu penyebab yang saya perhatikan mengapa hal ini terjadi adalah oleh karena kurangnya pemahaman benefit apa yang akan seseorang dapatkan dengan mempelajari bahasa Yunani. Apa manfaat yang akan diperoleh, apa benefit yang akan kita dapatkan dengan mempelajari bahasa Yunani itu. Nah, kita mengetahui bahwa bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian baru yang kita miliki sekarang adalah bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Jadi untuk memahami perjanjian baru dengan baik, untuk bisa memahaminya dengan baik, kita harus mempelajari bahasa Yunani. Dan itu benar. Tetapi ketika kita belajar bahasa Yunani, itu keuntungannya atau peruntukannya bukan hanya untuk perjanjian baru saja. Bukan hanya untuk perjanjian baru saja. Tetapi dengan mempelajari bahasa Yunani itu akan menolong kita untuk memahami perjanjian lama. Ya. Mungkin Anda bertanya, bukankah perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani? Ya, benar bahwa perjanjian lama pertama-tama ditulis dalam bahasa Ibrani. Makanya ketika seseorang misalnya mau mendalami perjanjian lama, dia mau tidak mau suatu keharusan untuk menguasai bahasa Ibrani. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa ketika kita mempelajari bahasa Yunani, itu akan menolong kita, ya, bukan satu-satunya cara ya, tetapi itu akan menolong kita untuk mempelajari perjanjian lama. Mengapa? Karena perjanjian lama yang digunakan pada zaman gereja mula-mula, pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul, adalah perjanjian lama yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuaginta. Nah, Septuaginta inilah yang banyak beredar di dalam dunia kekristenan mula-mula dan juga banyak dipakai oleh para penulis perjanjian baru. Makanya kalau misalnya kita mempelajari perjanjian baru, kita mendapatkan di dalamnya, misalnya dalam Matius, di dalam Markus, dalam tulisan-tulisan Paulus, dan di dalam banyak bagian perjanjian baru, ada banyak rujukan kepada perjanjian lama. Dan perjanjian lama yang mereka pakai sebagai rujukannya adalah kebanyakan kepada Septuaginta ini. Memang ada diskusi yang terus berlangsung di antara para ahli tentang mana yang terutama ketika kita berhadapan dengan hal ini. Apakah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani atau Septuaginta saja. Nah, diskusi itu mungkin perlu bagian sendiri untuk mempelajarinya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah ketika kita mempelajari bahasa Yunani, itu akan menolong kita untuk mempelajari perjanjian baru dan juga perjanjian lama. Berikutnya yang mau saya jelaskan adalah bahwa ketika kita mempelajari bahasa Yunani, itu akan menolong kita juga untuk memahami literatur kekristenan mula-mula. Nah, literatur kekristenan mula-mula itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis setelah abad pertama, yaitu pada abad kedua, ketiga, keempat. Nah, pada abad kedua, ketiga, keempat, banyak tulisan yang beredar di dalam lingkaran atau di dalam lingkungan orang Kristen. Dan untuk memahami bagaimana kekristenan mula-mula itu, ya, literatur kekristenan mula-mula memberikan informasi yang banyak kepada kita tentang
bagaimana kehidupan gereja mula-mula, bagaimana pergumulannya di dalam budaya di mana mereka berada, bagaimana pergumulan di dalam situasi politik yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Nah, hal-hal itu diberitahukan kepada kita dalam literatur ini. Nah, literatur yang ditulis di dalam zaman kekristenan mula-mula itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, jadi kita mengenal bahwa dengan mempelajari bahasa Yunani, benefitnya bagi kita adalah bukan hanya untuk mempelajari, perjanjian baru itu sendiri, tetapi akan menolong kita untuk mempelajari perjanjian lama dan juga literatur kekristenan mula-mula. Demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya bagikan pada kali ini. Kiranya hal ini bermanfaat bagi saudara sekalian.